Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan hasil dari media tanam yang tadi ya. Media tanam yang saya buat dari campuran tanah, lalu campuran tanah di selokan, tanah berpasir, lalu ada serbuk gergaji, ada casing, macam-macam ya. Nanti yang belum lihat silahkan lihat dulu di video saya yang sebelumnya. Ini rencana saya akan membuat tanam dari itu ya, itu adalah jahe merah. Karena saya lihat itu kok peluangnya agak bagus ya untuk jahe merah sendiri. Dan inilah bibit jahe merah seperti ini kok bentuknya atau gambarnya. Nah ini saya dapatkan dari sini ya. Jahe merahnya itu dari ini, lalu sebelah sini. Ini sebenarnya belum bisa dipanen ya, tetapi kalau dilihat kondisinya kok daunnya banyak yang mulai menguning, makanya saya pindahkan sekalian. Kalau yang saya pegang tadi itu bukan jahe, dan ini tadi itu saya kira ini jahe ya, ternyata itu bukan. Setelah saya buka itu ternyata beda. Itu adalah laos ya, atau lengkuas. Sedangkan yang ini adalah bibit dari jahe merah. Lalu tadi sudah saya bongkar, lalu saya potong satu-satu ya. Hasilnya seperti ini. Saya pisahkan kira-kira bisa ditanam per bibit seperti ini. Tidak bergerombol atau tidak bareng-bareng ya. Kenapa kok saya ambil satu persatu? Karena saya itu ada niatan 1 bulan itu bisa menanam 30. Sedangkan ini yang kualitasnya tidak bagus itu sebaiknya dipotong ya. Jangan dibiarkan seperti ini. Nanti takutnya hasilnya kurang maksimal. Dan itu tadi yang akarnya panjang, itu baiknya dipotong ya. Karena kalau untuk memindahkan tanaman seperti ini, kalau sistemnya cabut itu lebih baik akarnya dipotong. Karena dicurigai ketika akar dipotong itu dapat berpengaruh dari pertumbuhan akarnya atau dapat merangsang biar akar itu bisa tumbuh yang baru ya. Karena kalau akar yang seperti ini itu kan takutnya itu tidak bisa beradaptasi ya, makanya lebih baik dipotong. Tetapi sebenarnya saya itu sudah punya teknik sendiri, makanya ini campur-campur ya. Ada yang masih gondrong, ada yang belum dipotong. Dan ini sudah coba saya pilih dulu ya. Pilih-pilih dulu mana saja akar yang tidak terlalu banyak, itu yang saya ambil dulu, yang akan saya tanam dulu. Ini sebenarnya kualitas jahenya kurang bagus ya, tetapi karena niatan saya itu kalau bisa 1 bulan itu bisa menanam 30 jahe merah, makanya semua yang ada bibitnya untuk sementara saya gunakan semua. Sambil saya belajar, saya eksekusi ya. Kira-kira apa yang harus saya punya, apa yang harus saya rawat, ketika saya menggunakan bibit yang seperti ini hasilnya seperti apa, ketika saya menggunakan bibit yang biasa seperti apa. Karena ketika kondisi jahe merah ini itu daunnya mulai menguning, mulai kering, itu malah jadi berubah ya, berubah warnanya, tidak menjadi merah lagi tetapi seperti jahe biasa atau jahe gajah. Karena bentuknya juga sama besarnya ya, antara jahe merah dengan jahe gajah itu hampir sama. Beda lagi kalau dengan jahe emprit ya, jahe yang kecil-kecil. Nah, ini karena akarnya terlalu banyak makanya saya potong ya. Karena saya lihat sisanya itu masih banyak sekali yang akarnya seperti ini, makanya saya potong. Untuk pemotongan akar bebas ya, mau dipotong habis atau dipotong sedikit-sedikit juga tidak masalah. Yang penting bisa kita tanam ya. Ini juga sama, sebenarnya saya kurang tahu ya untuk akar jahe ini tuh bisa dimanfaatkan atau tidak ya. Kalau dilihat atau dicium itu tuh baunya itu seperti jahe juga. Mungkin kalau ini bisa dimanfaatkan itu lebih bagus ya. Dan ini tidak terbuang sia-sia. Walaupun sebenarnya bisa saya gunakan untuk pembuatan kompos. Saya yakin itu akar dari jahe itu juga memiliki kandungan sama, hampir sama dengan jahe.
dan cukup banyak ya, karena ini kan ada yang kelihatan subur, ada juga yang kelihatan biasa saja. Kalau yang kelihatan subur itu rata-rata akarnya sudah kemana-mana, sedangkan yang kelihatan biasa saja itu malah tidak ada akarnya. Atau yang kelihatan yang mau mati tadi ya, itu rata-rata tidak ada akarnya. Kalau yang sama sekali tidak ada akarnya, bisa juga karena itu adalah rimpang atau jahe yang tumbuh tunas baru, makanya belum mencapai akar dan akan lebih maksimal ketika dipisah seperti ini. Dan untuk panen panen jahe merah sendiri itu, kalau saya lihat di Google itu katanya cukup lama ya, 8 sampai 12 bulan ke depan. Dan rencananya nanti itu akan saya pindahkan ke dalam itu ya, karung karung bekas beras. Katanya kok hasilnya bisa maksimal. Ada yang bilang sampai bisa dalam waktu 8 sampai 12 bulan itu bisa mencapai 3 kilogram per karung ya. Dan itu coba nanti saya buktikan. Ini saya masih juga tahap belajar, daripada nganggur ya. Bibit-bibit dari jahe ini kan cukup banyak. Ini sebenarnya jahenya itu belum lama, tetapi sudah mulai cukup banyak keluar. Bagi sobat tanduran yang pengen memiliki bibit jahe seperti ini, silahkan beli, tidak usah banyak-banyak ya. Beli secukupnya. Ada yang bilang hanya beli atau punya 2 bibit dari jahe merah, ditunggu selama 8 bulan itu bisa menghasilkan kurang lebih 100 bibit ya. Makanya tidak usah terburu-buru ketika membeli bibit. Tetapi saya melihat di online itu bibit dari jahe merah cukup murah ya. Per per biji, per bibit ya, per bibit itu kurang lebih hanya berapa ya, 1.500 ya kalau tidak salah. Sangat murah sekali untuk bibit-bibit ini, tidak ada yang mahal ya, semuanya itu masih bisa terjangkau. Tetapi kalau sistemnya masih belajar, saya sarankan tidak usah beli bibit yang banyak-banyak seperti yang saya lakukan ini. Sebenarnya ini tuh sudah banyak ya, kalau cabai jahe yang saya punya, tetapi kan saya sistemnya tadi ya, pengen memiliki jahe merah per bulan itu saya kalau bisa menanam 30 polybag. Ya semoga nanti hasilnya maksimal ya, karena kalau jahe merah ini harganya cukup stabil di kisaran 40.000 ke atas ya. Berbeda dengan jahe emprit atau jahe gajah. Walaupun jahe gajah itu sebenarnya sekarang itu harganya hampir sama dengan jahe merah. Nanti ya saya lihat saja perkembangannya kurang lebih 8 bulan ke depan. Nanti ketika saya panen dan ketika saya jual itu laku berapa ya. Itu pun kalau ini percobaan saya ini berhasil menjadi maksimal. Kalau tidak maksimal ya apa boleh buat. Yang penting kita sudah berusaha. Nanti biar dikasihnya seperti apa itu yang wajib kita syukuri ya. Mau dikasih banyak ya syukur, kalau dikasih sedikit ya mau gimana lagi. Yang penting kita selalu berusaha mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, inilah kondisi dari bibit jahe yang sudah saya tanam kembali, dan jangan lupa kita kocor dengan air jakaba. Kenapa dikocor dengan air jakaba? Karena saya melihat di tanaman-tanaman yang saya pindah tanam seperti ini, ketika dikocor dengan air jakaba itu hasilnya maksimal ya. Maksudnya maksimal itu cepat beradaptasi dengan lingkungan. Dan sedangkan yang tidak dikocor jakaba itu rata-rata malah bisa mati ya. Walaupun di percobaan saya yang sebelumnya itu, yang percobaan kilo di siang hari ya, itu hasilnya kurang maksimal pada tanaman pepaya. Tetapi tidak masalah, itu juga namanya orang coba-coba ya, uji coba hasilnya seperti apa, itu saya share juga hasilnya seperti apa.
Dan ini juga saya lakukan uji coba lagi di jahe merah. Siapa tahu hasilnya juga maksimal. Karena air Jakaba sendiri itu kalau katanya itu tinggi N dan tinggi P. Walaupun saya belum juga mengetahui ya, kira-kira kalau jahe merah itu ketika membuat umbi atau membuat jahenya itu membutuhkan kandungan nutrisi apa. Itu yang belum tahu. Dan ketika kita ngocor seperti ini, kalau kelihatan dari wujud jahenya langsung ditutup ya. Karena kalau tidak ditutup nanti hasilnya kurang maksimal. Inilah penampakan dari pindah tanam jahe. Semoga nanti hasilnya maksimal kurang lebih 8 bulan ke depan. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.